Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah. Di sini kami akan membawa satu podcast mata kuliah hadis tematik yang berjudul Upaya Memperdaya Masyarakat dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Intan Juleni Tazud dan di samping saya itu rekan saya bernama. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Putra Aswan sebagai narasumber. Dan selanjutnya di sebelah saudara Ridho ada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arik Hawari, saya sebagai kameramen. Selamat datang di podcast kami di semester 4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah B, mata kuliah hadis tematik dengan Bapak dosen Ustadz Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA yang membahas pemberdayaan masyarakat dakwah dalam Islam. Saya sebagai Intan Juleni sebagai pembawa acara, bersama saya seorang narasumber yang akan memberi wawasan tentang cara menjelaskan pemberdayaan masyarakat dalam dakwah. Mari kita sambut saudara Ridho. Assalamualaikum Ridho, bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara. Alhamdulillah, kabar saya baik, sehat walafiat. Terima kasih telah mengundang saya dalam acara podcast kali ini, yang mana kita akan membahas seperti yang apa disampaikan oleh pembawa acara tadi, yang berjudul tentang upaya memberdayakan masyarakat. Kami juga sangat senang kepada saudara atau Bapak Ridho telah bergabung. Sekarang mari kita bahas lebih lanjut, lebih dalam lagi tentang topik ini. Bagaimana sih upaya dalam memperdayakan masyarakat dalam dilihat menurut saudara Ridho? Baik, narasumber, kalau menurut saya untuk dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dinilai dari beberapa aspek ataupun dapat dinilai dari tiga sisi. Yang pertama ialah kita harus menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat tersebut dapat dilihat yang dimana kita menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang ataupun enabling. Itu sisi yang pertama. Adapun sisi yang selanjutnya, yaitu sisi yang kedua, ialah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat atau empowering. Dan itu sisi yang kedua. Adapun sisi yang ketiga, pembawa acara, ialah memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Benar sekali ya. Apakah Anda bisa memberikan model pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang? Yang pertama ialah bidang pendidikan, yang kedua bidang kesehatan, yang ketiga bidang usaha dan bidang usaha mikro dan bisnis kecil, dan yang keempat bidang pertanian, yang kelima bidang sektor kehutanan, yang ketujuh bidang kelautan dan perikanan, adapun yang terakhir yang ketujuh ialah bidang kerajinan. Baiklah, benar sekali ya. Apa yang dikatakan Anda, apakah ada model pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui aspek langkah-langkah? Aspek langkah-langkah untuk kita mencapai pemberdayaan masyarakat ya tentu ada pastinya. Yang mana aspek itu terbagi ke dalam 6 aspek. Yang dimana yang pertama ialah langkah-langkahnya ya dengan cara model fisik. Adapun yang kedua dengan model manusia, model sosial, kemampuan, proses pemberdayaan, dan yang terakhir ialah pemberdayaan masyarakat. Begitu sangat inspirasi ya. Apakah Anda memiliki contoh hadis terakhir untuk kita diskusikan? Contoh hadis dari pemberdayaan masyarakat ini tentu sebagaimana saya akan membawakan hadis ini yang terdapat pada Sunan Abu Daud, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Al-Qadar bin Ajlan dari Abu Bakar Al-Hanafi dari Anas bin Malik, bahwasanya seorang laki-laki dari kalangan Ansor datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada beliau. Kemudian beliau bertanya, apakah di rumahmu terdapat sesuatu? Ia berkata, ya, alas pelana yang kami pakai sebagian dan kami hamparkan sebagiannya, serta gelas besar yang digunakan untuk minum air. Beliau berkata, bawalah keduanya kepadaku. Anas berkata, kemudian ia membawanya kepada beliau. Lalu Rasulullah SAW
mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapakah yang mau membeli kedua barang ini?" Itu ucap Rasulullah. Lalu seorang laki-laki berkata, "Saya membelinya dengan 1 dirham." Beliau berkata, "Siapa yang menambah lebih dari 1 dirham? Siapa yang akan menambah lebih dari 1 dirham?" Beliau mengatakan 2 atau 3 kali. Seorang laki-laki berkata, "Saya membeli dengan 2 dirham." Kemudian beliau memberikan kepada orang tersebut dan mengambil uang dirham. Beliau memberikan uang tersebut kepada orang Ansor tersebut dan berkata, "Belilah makanan dengan 1 dirham. Kemudian berikan kepada keluargamu dan belilah kapak. Kemudian bawalah kepadaku." Kemudian orang tersebut membawanya kepada beliau. Lalu Rasulullah SAW mengikatkan kayu pada kapak tersebut dengan tangan, kemudian berkata kepadanya, "Pergilah kemudian carilah kayu dan jualah jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari." Itu yang dikatakan Rasulullah SAW kepada seorang yang datang kepada Rasulullah. Kemudian orang tersebut pergi dan mencari kayu serta menjualnya. Lalu datang dan ia telah memperoleh uang 10 dirham dari hasil jual kayu tersebut. Kemudian ia membeli pakaian dengan sebagiannya dan makanan dengan sebagiannya. Daripada sikap meminta-minta datang sebagai notah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguhnya sikap meminta-minta itu tidak layak kecuali untuk 3 orang. Yang pertama yaitu orang-orang yang fakir dan miskin. Dan yang kedua adalah orang-orang yang memiliki hutang yang sangat berat. Dan adapun sikap minta-minta itu yang terakhir ialah untuk orang-orang yang menanggung dia atau sementara ia tidak mampu membayarnya. Baik, adapun hadis yang saya sampaikan tadi ialah hadis dari artinya dan akan saya bacakan hadisnya, yaitu qala balhisun nalbasu ba'dahu wa nabsutu ba'dahu wa qa'bun nashrabu fihi minal ma'. Qala lini bihima qala fa'atahu bihima fa'akhudahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi wa qala Rasulullah man yastari hadaini. Qala rajulun ana akhudhuhuma bidirhami. Qala man yazidu ala dirhamin marataini aw salasan. Qala rajulun ana akhudhuhuma bidirhamaini fa'atahuma iyyahu wa akhadha dirhamaini wa a'tahuma ansari. Wa qala astari bi ahdihima ta'aman fambishu ila ahdika wa astari bil akhari qaduman fa'tani bihi fa'tahu bihi fashadda bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udan biyadihi summa qala lahu hab fa'aqtatib wa bi wala arayannaka 15 yawman fadhahaba rajulu yahtibu wa yabi'u fadhaha wa qad asaba 'ashrata darahima fastara bi ba'diha thawban wa bi ba'diha ta'aman faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadha khairun laka min antaji al-mas'alatu naktubu fi wajhika yawmal qiyamati inna mas'alata la tasluhu illa li salasatin li fakrin madafihi aw li hurmin muzrifin aw li dambin mawji. Oke, terima kasih banyak Saudara Dido atas pencerahan Anda pada topik kali ini. Kami berharap para pendengar juga mendapatkan wawasan yang berharga. Baik, terima kasih kepada saudara pembawa acara yang mana telah mengundang saya dalam acara podcast ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi diri saya, diri kita semuanya, dan bermanfaat bagi semua yang mendengarkan podcast acara ini dengan membahas hadis yang telah disampaikan tadi. Baik, itu dia